Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi imtanna ala ibadihi bi an ja'ala fi kulli zamani fatratin minar rusul baqaya min ahli ilmi yad'una man dhalla ilal huda wa yasbiruna minhum ala al-adha wa yuhyuna bi kitabillahil mauta wa yubassiruna bi nurillahi ahlal ama wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Ikhwanna fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum. Kita lanjutkan pelajaran kita, ya, tentunya masih dengan kitab Aqidah Salaf Ashabul Hadis. Kita masih berada pada pembahasan tentang bermuamalah dengan para penguasa dari kalangan kaum muslimin. Naam, telah berlalu kita jelaskan beberapa hal yang berkaitan dengan perkara ini. Ya, di antaranya kemudian ucapan Al-Imam As-Sabuni rahimana wa rahimahallah, wa yarawna du'a lahum bil islahi wa taufiqi wa salahi wa bastil adli fir ra'iyah. Dan ashabul hadis, mereka berpandangan tentang dianjurkannya mendoakan kebaikan, kesejahteraan, taufik, dan meratanya keadilan di tengah-tengah masyarakat. Sebagaimana telah dimaklumi bahwa kebaikan dan kemaslahatan penguasa adalah menjadi kebaikan dan kemaslahatan kepada masyarakat secara umum. Adapun kedzaliman penguasa adalah merupakan tanggung jawab dia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai-sampai kalau kita bicara tentang salat di belakang para penguasa yang zalim, selama kedzalimannya itu tidak sampai membuat dia keluar dari Islam, itu telah datang di dalam praktek para salaf. Sebagaimana kita lihat pada kehidupan para sahabat, yaitu mereka salat di belakang Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi. Padahal kita tahu bagaimana kedzaliman dan kebengisannya Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi. Demikian pula, ya, kita lihat mereka salat di belakang orang-orang Khawarij. Mereka salat di belakang orang-orang Khawarij. Sebab itu ada satu peristiwa yang luar biasa sekali, yaitu ketika terjadinya pengepungan dan penguasaan terhadap kondisi di kota Madinah pada masa-masa terjadinya fitnah di akhir daripada pemerintahan Utsman ibn Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Itu munculnya pemimpin-pemimpin dari para pemberontak itu untuk menjadi imam.
ketika itu. Nah, mereka telah menguasai kota, mereka kemudian memblokade jalan-jalan, maka mereka mengambil alih untuk memimpin sholat berjamaah ketika itu. Mereka menjadi imam, mereka sholat. Nah, ketika itu apa? Orang-orang yang tidak meridai perkara ini, mereka berkata kepada Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Kata mereka, innaka imamu ammatin wa nazala bika ma tarah wa yusalli lana imamu fitnatin wa nataharraj. Ya, sesungguhnya engkau ini adalah imam kaum muslimin, kata mereka. Dan telah terjadi kepada engkau apa yang engkau juga sudah mengetahuinya. Yani ketika itu ada apa, kondisi benar-benar rusuh dan kacau ketika itu ya. Sampai jalan-jalan di blokade dan seterusnya. Dan engkau sudah tahu itu. Engkau tahu apa yang mereka perbuat terhadap engkau. Wa yusalli lana imamu fitnatin. Ya, dan orang-orang yang pemimpin-pemimpin kekacauan ini, mereka sholat bersama kami, mereka mengimami kami. Wa nataharraj. Sementara engkau juga tahu bahwa kami ini tidak suka dengan hal itu. Mereka mengadu kepada Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Tapi apa ucapan Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu? Kata beliau, ya, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari ya, di dalam sahihnya pada Kitabul Adzan, itu kata beliau, kata Utsman bin Affan, as-salatu ahsanu ma ya'malun nas, fa idza ahsanan nasu fa ahsin ma'ahum, wa idza asa'u fajtanib isa'atahum. Kata Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, salat itu adalah sebaik-baik amal, ya, sebaik-baik perbuatan kebaikan amal yang dilakukan oleh manusia. Fa idza ahsanan nasu fa ahsin ma'ahum. Sebab itu kalau manusia melakukan kebaikan, maka lakukanlah kebaikan bersama mereka. Lakukanlah kebaikan bersama mereka. Naam, wa idza asa'u fajtanib isa'atahum. Kalau mereka lakukan keburukan, maka tinggalkanlah keburukan mereka itu. Ya, tinggalkanlah keburukan mereka. Artinya apa? Artinya Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu memandang bahwa salat di belakang mereka ahlul bid'ah ini, para pemberontak ini sah. Salatnya apa? Sah. Ya, sehingga beliau menutup pintu-pintu terjadinya kerusakan yang lebih besar. Beliau menutup pintu terjadi kerusakan yang lebih besar. Naam. Baik, kemudian di antara apa disebutkan dari imam-imam ya ahlul hadis, bahwa di antara riwayat-riwayat yang dinukilkan dari mereka tentang doa-doa mereka tentang kebaikan para penguasa, itu banyak sekali. Sampai-sampai Al-Imam Ahmad rahimahullah, beliau pernah berkata, seandainya aku tahu bahwa aku itu memiliki satu doa yang diijabah oleh Allah, maka pasti aku simpan doa itu untuk kudoakan kepada para penguasa. Naam, aku doakan untuk para penguasa. Inilah kondisi dan sikap yang harus dipegang dan ditempuh oleh ashabul hadis. Dan perkara ini berat sekali ya ikhwan, apalagi pada zaman-zaman fitnah. Apalagi pada zaman-zaman fitnah, di mana kesadaran manusia terkalahkan oleh emosinya, oleh hawa nafsunya, oleh kesedihannya, oleh gundah gulananya, ketidakpuasannya, itu biasanya mengalahkan kondisi dia. Maka inilah yang membedakan ahlu sunnah dengan orang-orang yang lain yang menyimpang dari manhaj yang mulia ini. Sebab itu kalau kita lihat di antara manhaj ashabul hadis itu, ini adalah salah satu dawabit. Ini adalah salah satu barometer. Perkara bermuamalah dengan penguasa adalah merupakan salah satu barometer yang seseorang
dapat dikatakan dia berjalan pada jalannya ashabul hadis atau dia berjalan pada jalannya para penyimpang. Ya. Sehingga orang yang menyelisihi jalan ini dapat dikatakan dia menyimpang dari jalannya salaf. Dia menyimpang dari jalannya salaf. Dan berbeda kalau orang yang dia sholat, dia bersedekap setelah bangkit dari ruku, atau dia tidak bersedekap ketika bangkit dari ruku, atau ketika dia sujud dia dahulukan tangan, atau ketika dia sujud dia dahulukan lutut. Ini tidak mengeluarkan seorang dari ahlu sunnah, tidak mengeluarkan seseorang dari salafuna, perjalanan salafuna as-salih. Tapi kalau berkaitan dengan sikapnya terhadap penguasa, ini bisa mengeluarkan seseorang dari manhaj salaf. Bisa apa? Mengeluarkan seseorang dari manhaj salaf. Karena ini adalah salah satu apa? Barometer untuk mengukur lurusnya manhaj seseorang atau tidak. Ya. Nah, dan di sini juga ikhwan, ada satu pelajaran penting sekali, dan ini nasihat kepada orang-orang yang tergesa-gesa, baik dari kalangan para dai maupun dari kalangan para penuntut ilmu, yaitu apa? Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu menganggap bahwa para pemberontak ini keluar dari Islam apa tidak? Keluar dari Islam apa tidak? Tidak keluar dari Islam. Padahal tindakan yang mereka lakukan terhadap pemerintahan Utsman itu apa? Mereka mengangkat senjata apa tidak? Mengangkat senjata. Bukan mereka hanya sekedar memobilisasi massa, kemudian berteriak-teriak di jalan, memblokade jalan misalnya, kemudian teriak-teriak meminta diturunkannya Utsman bin Affan. Tidak hanya sekedar itu, tapi bahkan mereka melakukan lebih dari itu, yaitu apa? Mereka mengangkat senjata. Bahkan terjadinya pertumpahan darah. Tapi beliau menghalalkan darah mereka apa tidak? Beliau tidak menghalalkan darah mereka. Bahkan salat di belakang mereka pun beliau katakan apa? Sah. Dari indikasi ucapan beliau itu sah. Ya, ketika orang-orang yang tidak menerima salat di belakang para pemimpin demonstran ini, mereka protes dan mereka ngadukan hal itu kepada Utsman bin Affan. Mereka katakan, Anda ini pemimpin kaum muslimin, Anda tahu apa yang mereka perbuat kepada Anda, dan mereka ini salat bersama kami, mereka imami kami, dan Anda tahu kami tidak ridho terhadap hal itu. Tapi apa jawaban Utsman bin Affan? Salat itu adalah sebaik-baik perbuatan manusia, sehingga kalau manusia berbuat baik maka berbuat baiklah bersama mereka. Namun kalau mereka berbuat buruk maka tinggalkanlah keburukan mereka. Ya, maka ini kita katakan seteramat lancang orang-orang yang tidak mengerti tentang manhaj dakwah yang mulia ini. Ya, mereka lancang sekali sehingga mereka gampang mengkafirkan, bahkan menghalalkan darah kaum muslimin dengan alasan karena mereka itu para pemberontak, mereka itu khawarij, mereka itu demo, bunuh saja, tembak, tidak apa-apa. Ini batil, ini jahilnya mereka terhadap dakwah, dan jahilnya dia terhadap manhaj yang mulia ini. Dia tidak layak untuk berbicara dalam dakwah, karena pembicaraannya merusak lebih banyak daripada memperbaiki. Merusak lebih banyak daripada apa? Memperbaiki. Nah, maka ini adalah dalil, dan ini hujjah bagi mereka. Nah, kemudian yang berikut perkataan yang disebutkan oleh Imam As-Sabuni, wala yarawna al-khuruja alaihim bisayfi wa in ra'au minhumul udula anil adli ilal jawri wal haifi. Dan ini sudah kita terangkan ya, yaitu mereka ashabul hadis berpandangan bahwa tidak boleh keluar menentang para penguasa dengan pedang, ya. Dan mereka beranggapan atau berpendapat bahwa meskipun para penguasa itu telah keluar dari keadilan kepada kekejaman dan kebengisan, walaupun mereka keluar dari keadilan kepada kekejaman, kebengisan, kedoliman dan seterusnya, ya, manhaj ahlu sunnah adalah tidak boleh keluar menentang mereka dengan dengan pedang. Kalau bicara tentang bentuk-bentuk penentangan terhadap penguasa, itu para ulama menjabarkan kepada kita bahwa bentuk-bentuk penentangan terhadap penguasa itu dapat terjadi dengan dua hal. Hal yang paling pertama adalah menghunuskan pedang untuk mereka. Dan ini jelas sekali adalah merupakan kebatilan, sebatil-batilnya kebatilan, ya, dalam bermuamalah dengan penguasa.
Kemudian yang kedua, keluar menentang para penguasa itu dapat terjadi dengan lisan. Dapat terjadi dengan apa? Lisan. Yaitu apa? Memprovokasi kaum muslimin, ya, untuk mendiskreditkan para penguasa, membangkitkan emosi kaum muslimin untuk apa? Membangkang terhadap para penguasa melalui lisannya, apakah melalui penanya, di surat kabar, di majalah-majalah, di media-media sosial, atau di panggung-panggung, atau di apa, podium-podium. Ya, dia membangkitkan emosi kaum muslimin untuk menentang para penguasa, mencaci terang-terangan para penguasa di hadapan publik. Ini kata para ulama adalah termasuk salah satu bentuk keluar penentangan terhadap para penguasa. Ini termasuk salah satu bentuk apa? Penentangan terhadap para penguasa. Nah, ingat ya, ini harus digarisbawahi, memprovokasi, membangkitkan semangat kaum muslimin untuk menentang para penguasa, mendiskreditkan, mencaci mereka terang-terangan di hadapan umum. Ini yang harus garisbawahi. Nah, baik. Kemudian kata Imam As-Sabuni, wa yarawna qitalal fi'atil baghiyati hatta tarji'a ila ta'atil imamil adli. Nah, ya, dan mereka ashabul hadis itu berpandangan bahwa ya, berperang atau memerangi para pemberontak bersama dengan penguasa sampai para pemberontak itu kembali menaati para imam yang adil, menaati penguasa yang adil. Nah, ini prinsipnya jelas ya. Prinsipnya jelas. Ya, prinsipnya itu apa? Ya, di dalam surat Al-Hujurat Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu fa aslihu bainahuma. Fa in baghat ihdahuma 'alal ukhra faqatilul lati tabghi hatta tafi'a ila amrillah." Ya. Itu apabila dua kelompok dari kaum mukminin itu mereka berperang, maka damaikanlah mereka berdua. Ya. Kalau yang salah satunya itu tidak mau, dia tetap bangkang terhadap yang lainnya, faqatilul lati tabghi, maka perangilah yang bangkang itu, hatta tafi'a ila amrillah, sampai dia kembali kepada apa? Keputusan Allah, urusan Allah, kepada ketetapan Allah, kepada hukum Allah, kepada syariat Allah Jalla wa ala. Maka di sini nas membolehkan untuk memerangi mereka ya. Tapi memerangi mereka ini dalam konteks apa? Memerangi mereka dalam konteks memerangi kaum yang memberontak. Bukan memerangi mereka dalam konteks kemurtadan, bukan. Karena mereka keluar dari Islam, bukan. Mafhum ya? Paham ya? Bukan karena konteks mereka itu keluar dari Islam. Tetapi dalam konteks memerangi pemberontak dalam rangka mencegah kerusakan-kerusakan yang ditimbulkan oleh para pemberontak itu yang jauh lebih besar. Ya, yang jauh lebih besar. Maka dari itu ada adab-adab. Ada adab-adab dalam memerangi pemberontak. Adab-adabnya apa? Di antaranya tidak boleh merampas harta mereka. Tidak boleh. Harta mereka tidak jadi harta rampasan perang. Ya. Kemudian istri-istri mereka tidak boleh ditawan jadi budak, tidak boleh. Ya, karena dia adalah wanita-wanita muslimah. Ya. Kemudian kalau dia kejar, dia lari, nggak usah dikejar. Kalau dia lari, nggak usah dikejar, ya. Nah, kalau orangnya sudah kabur, ya sudah, nggak usah dikejar. Karena tujuan daripada memerangi mereka itu hanya sekedar untuk mencegah kerusakan yang nanti ditimbulkan oleh mereka. Mafhum ya? Paham ya, ikhwan? Nah, baik. Kemudian kita masuk pada bab yang baru ya. Masuk pada bab yang baru dikatakan oleh Al-Imam As-Sabuni rahimana wa rahimahallah. Kata beliau, mauqifuhum iza as-sahabah. Ya. yakni sikap mereka. Sikap siapa di sini? Sikapnya ashabul hadis ya. Sikapnya ahlu sunnati wal jamaah ashabul hadis. Nah, sikapnya at-taifatul mansurah. Sikapnya apa? At-taifatul mansurah, kelompok yang mendapatkan pertolongan Allah dari kalangan ashabul hadis. Sikap mereka apa? Iza as-sahabah, terhadap para sahabat. Iza'a itu
secara bahasa artinya itu di hadapan ya, atau berhadapan dengan. Tapi kalau dia dibawa di dalam konteks sebagai satu bentuk apa sikap, itu bisa diartikan ya terhadap ya. Jadi maksudnya sikap mereka itu terhadap apa orang-orang para sahabat ridwanullahi alaihim ajmain. Jadi bagaimana kita bersikap dengan para sahabat? Bagaimana kita bersikap dengan para sahabat? Atau bagaimana para ashabul hadis itu mereka bersikap dengan para sahabat ridwanullahi alaihim ajmain. Taib. Kemudian kata al-Imam As-Sabuni rahimana wa rahimahullah, wa yarawna al-kaffa amma syajara baina ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa tathhiril al-sinati an dzikri ma yatadammanu aiban lahum wa naqsan fihim. Ya, ashabul hadits berpandangan bahwa menahan diri dari perselisihan yang terjadi di antara para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maklum ya, sebagai manusia itu tidak akan pernah akur selamanya sebagai manusia. Ada poin-poin tertentu yang membuat kita itu tidak akur, bahkan berselisih ya. Ya, terkadang perselisihannya itu ringan, terkadang perselisihannya itu berat. Hatta seseorang itu adalah orang-orang yang mungkin ya dia sudah orang-orang yang terpuji, orang-orang yang mempunyai keutamaan yang tinggi, orang-orang yang mempunyai apa fadilah-fadilah, orang-orang yang bahkan hatta orang-orang yang mungkin dijamin oleh Allah dengan surga. Tapi apa? Berlaku kepada mereka tabiat sebagai manusia. Sebagai manusia, yaitu apa? Dia pasti ada sifat manusia. Sifat manusia itu apa? Pasti berselisih suatu saat. Pasti berselisih. Apakah dalam perkara yang dia sadari atau tidak dia sadari? Sengaja atau dia tidak sengaja. Nah, kita telah berlalu mendapatkan gambaran dan pembahasan bahwa betapa tingginya kedudukan para sahabat itu. Kita juga telah berlalu mengatakan bagaimana keutamaan mereka. Ya, baik dari sisi amalan, sisi ibadah, dalam sisi apa semangat mereka untuk melakukan kebaikan-kebaikan, sampai tidaklah dikatakan tidaklah ada satu kebaikan yang sampai kepada mereka melainkan pasti mereka berusaha untuk melakukannya, dan mereka orang-orang terdepan dalam melakukan kebaikan. Sudah sejumlah keutamaan para sahabat kita sudah paham dan kita sudah lewati. Tapi persoalannya ketika kita dapati mereka berselisih. Ya, kita dapati mereka berselisih. Bagaimana sikap kita? Bahkan perselisihan mereka bukan hanya sebatas sebuah pendapat-pendapat dalam beribadah, tapi sejarah Islam bagi siapapun yang membaca buku-buku sejarah, ya, bagi siapapun yang membaca buku-buku sejarah, ya, kalau dia pasti akan mendapati atau melewati bab-bab yang di sana terjadi perselisihan di antara para sahabat ridwanullahi alaihim ajmain, itu bahkan sampai tertumpahnya darah di antara mereka. Iya, bukan hanya sekedar perselisihan biasa. Kita lihat bagaimana kalau kita lewati fitnahnya perang Jamal. Ya, fitnahnya perang Jamal, sampai-sampai Aisyah radhiyallahu taala anha terjun dalam medan perang. Ya, bayangkan. Ya, begitu pula kita lihat sahabat-sahabat yang mulia seperti Az-Zubair. Ya, mereka itu adalah orang-orang yang tadinya sangat komitmen, orang-orang yang membaiat Ali bin Abi Thalib, tapi kemudian berselisih dan terjadi kontak fisik di antara mereka. Terjadi apa? Kontak fisik. Belum lagi dari fitnah perang Jamal berpindah kepada fitnah perang Siffin. Ya, terjadinya pertumpahan darah antara siapa? Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu dan Muawiyah bin Abi Sufyan. Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu taala anhu. Kita dapati, mungkin kita kaget, loh, kok bisa orang-orang yang dijamin masuk surga, orang-orang yang begitu besar dan banyak keutamaan mereka, kenapa mereka berselisih? Kita katakan, mereka dengan keutamaan yang demikian adanya, mereka tetap adalah manusia. Mereka adalah tetap manusia. Sementara Rasulullah telah mengatakan di dalam hadis yang disahihkan oleh Al-Imam Albani rahimahullah,
dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman. Apa kata Rasulullah? Khuliqal mu'min muftanan tawwaban nassa'an idza dzukira tadzakkara atau kama jaa fil hadis. Seorang mukmin itu diciptakan dalam keadaan selalu diberi ujian oleh Allah. Seorang mukmin diciptakan dalam keadaan selalu diberikan ujian oleh Allah Azza wa Jalla. Ujian itu datang silih berganti kepada manusia. Ya, seorang mukmin apalagi yang dia telah mengatakan dirinya beriman, dia komitmen dengan keimanan, diuji oleh Allah, terus-menerus diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan apa? Tawwaban, selalu bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Nasaan, banyak lupa, selalu lupa. Selalu lupa. Dia lupa khilaf, lupa khilaf, lupa khilaf. Itu tabiat manusia. Seorang mukmin diciptakan dalam kondisi yang demikian. Maka para sahabat ridwanullahi alaihim ajmain tidak keluar dari sifat ini, yaitu sifat manusia. Diuji oleh Allah, bertaubat, selalu lupa atau khilaf, itu sifat manusia. Jadi mereka terjadi kekhilafan di antara mereka, terjadinya persengketaan di antara mereka, itu bukan karena hawa nafsu, bukan karena hawa nafsu. Tetapi kita harus ingat dan harus paham satu kaidah paling terbesar dalam agama adalah apa? Allah Subhanahu wa taala mendidik umat ini dengan memberikan kepada mereka realita, sehingga mereka belajar dari realita. Apa itu? Yakni terjadinya perselisihan di antara para sahabat dan bagaimana mereka menyelesaikan perselisihan itu. Sehingga ketika umat ini mengalami perselisihan, mereka kembali bagaimana para sahabat itu keluar dari perselisihan tersebut, maka umat ini pun menyelesaikan persoalan mereka untuk keluar dari persoalan mereka sebagaimana para sahabat keluar dari persoalan mereka. Ini kenyataan. Allah mendidik kita dengan kenyataan, dengan realita. Bukan hanya dengan konteks, tapi dengan apa? Bukti sejarah terjadi langsung di lapangan. Supaya kalau suatu saat ada kaum muslimin ini mereka berselisih, mereka ingat, oh bagaimana para sahabat berselisih. Oh bagaimana para sahabat itu sampai menghunuskan pedang. Tapi bagaimana mereka keluar dari perselisihan itu. Bagaimana mereka keluar dari perselisihan itu. Supaya jadi apa? Jadi ibrah bagi kita. Jadi pelajaran. Nah, maka kata Imam As-Sabuni rahimahullah, wa yarawna al-kaffa amma syajara baina ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ashabul hadis berpandangan bahwa menahan diri dari perselisihan yang terjadi di tengah-tengah para sahabat. Perselisihan apa saja? Nanti kita lihat. Perselisihan yang dimaksudkan di sini adalah bukan perselisihan yang berkaitan dengan pendapat-pendapat di dalam beragama, bukan. Artinya bukan berkaitan dengan persoalan ibadah saja dalam tanda kutip ya. Karena kalau ijtihad dalam ibadah itu hal yang maklum, ya, dari kalangan para sahabat sampai hari kiamat. Itu ada perbedaan perselisihan dalam ijtihad dalam beribadah. Tetapi perselisihan yang dimaksudkan di sini adalah perselisihan yang kalau kita melihatnya secara konteks itu ada indikasi yang dapat dibawa pada pemahaman mendiskreditkan mereka, itu maksudnya. Mafhum ya? Kalau hanya sekedar perselisihan turun sujud dengan tangan atau dengan lutut duluan, itu tidak ada peluang untuk mendiskreditkan seseorang di situ, ya. Atau perselisihan karena bangkit dari ruku itu bersedekap atau tidak bersedekap, atau tasyahud itu menggerak-gerakkan jari atau tidak menggerak-gerakkan jari, itu tidak ada peluang untuk mendiskreditkan seseorang di situ. Tetapi perselisihan yang dimaksudkan di sini dalam tanda kutip, yaitu yang kalau kita melihatnya sepintas, itu kita bisa berasumsi bahwa perselisihan ini bisa menjadi sebab untuk mendiskreditkan mereka. Itu maksudnya. Paham ya ikhwan? Kalau dalam perselisihan yang demikian, ashabul hadis berpandangan bahwa yarawnal kaffa amma syajara baina ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Paham di situ? Baik. Kemudian kata beliau, kata Imam As-Sabuni rahimana wa rahimahullah, wa tadhhiril alsinati an dzikri ma yatadammanu aiban lahum wa naqsan fihim, dan membersihkan lisan. Ya, ashabul hadis berpandangan bahwa membersihkan lisan dari menyebutkan perkara-perkara yang mengandung aib
dan kekurangan terhadap para sahabat. Ya, ya ada pembicaraan-pembicaraan yang di sana ada indikasi, oh ini kurang, ini kurang, orang ini didiskreditkan. Sebagaimana kita lihat ya, para orientalis dalam menulis sejarah itu mereka membahas sejarah dari versi orientalis, itu mereka mengangkat peristiwa-peristiwa perang Siffin dan perang Jamal itu untuk mendiskreditkan misalnya Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu taala anhu. Mereka mengatakan dia rakus jabatan, ya, dia ambisi dan seterusnya, wal iyadu billah, ya. Atau seperti yang ditulis oleh Maria Mernisi, seorang yang dikatakan profesor ya dari Mesir, ya, dosen terbang, di dalam hadis-hadis misogini, ya, dalam hadis-hadis misogini itu dia menulis dengan apa? Membicarakan tentang bagaimana dia mendiskreditkan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, sampai-sampai mengatakan Abu Hurairah itu tidak ada kerjaan, pengangguran dan seterusnya, waliyadu billah. Nah, ini ahlu sunnati wal jamaah, ashabul hadis, mereka berpandangan bahwa menahan lisan dari membicarakan hal-hal yang ada pada para sahabat yang indikasinya mengandung kekurangan dan aib bagi mereka. Mengandung apa? Kekurangan dan aib bagi mereka. Jadi kalau ada satu orang dia katakan dia seorang dai, dia seorang imam, dia seorang mubaligh, ya, dia menulis sebuah bahasan atau dia menyampaikan sebuah bahasan yang indikasinya di situ ada mendiskreditkan sahabat, cukuplah kita katakan bahwa dia keluar dari manhajnya ahlu sunnah dalam bab ini. Dia keluar dari apa? Manhajnya ahlu sunnah dalam bab ini, ya, mafhum ya? Baik. Kemudian kenapa? Karena patokan ahlu sunnah, ashabul hadis adalah menahan lisan, membersihkan lisan dari membicarakan perkara-perkara yang mengandung indikasi tentang kekurangan dan aib yang ada pada para sahabat ridwanullahi alaihim ajmain. Yang kedua, yang ketiga kata Imam As-Sabuni dalam bab ini sikap kita terhadap para sahabat ya. Nah, yang ketiga kata beliau, wa yarawna tarahhum ala jami'ihim wal muwalata likafatihim. Dan ashabul hadis berpandangan bahwa tarahhum yaitu memohon rahmat ala jami'ihim, kepada seluruh para sahabat tanpa terkecuali, ya, memohon rahmat kepada para sahabat seluruhnya tanpa terkecuali, baik yang paling utama sampai yang paling terakhir dari mereka. Ya, kalau kita lihat bahwa para sahabat itu dengan tingkatan keutamaan mereka itu kan bertingkat-tingkat ya. Keutamaan mereka bertingkat-tingkat. Mereka semua masuk di dalam konteks radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah, dan mereka juga masuk dalam konteks orang-orang mukmin, ya. Allah persaksikan keimanan mereka bahwa mereka itu orang mukmin, tetapi dalam kondisi demikian secara personal mereka mempunyai keutamaan, tingkat keistimewaan yang berbeda-beda. Ya, seperti kita katakan mulai dari Khulafaur Rasyidin, kemudian 10 orang sahabat masuk surga, kemudian ahli Badar, ya, kemudian orang-orang yang ikut dalam Bai'atur Ridwan, kemudian orang-orang yang masuk Islam sebelum Fathul Makkah, kemudian orang-orang yang masuk Islam setelah Fathul Makkah. Itulah tingkatan-tingkatan para sahabat. Ala kulli hal, dengan tingkat keutamaan para sahabat yang berbeda-beda itu, ahlul hadis berpandangan bahwa tarahum ala jami'ihim, kita memohon rahmat untuk mereka semuanya. Untuk mereka semuanya. Wal muwalata likafatihim, dan loyal kepada mereka. Loyal kepada Loyal kepada mereka. Loyal kepada orang beriman itu adalah merupakan salah satu bukti keimanan. Ya. Oleh sebab itu loyal kepada para sahabat adalah merupakan salah satu bukti tentang keimanan seseorang. Sebab itu dalam banyak hadis ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan tanda-tanda munafik itu diantaranya bughdul ansar, ya, dia mencaci sahabat-sahabat ansar, ya, dan seterusnya. Ikhwan, a'azzani Allah wa iyyakum. Kenapa demikian? Karena ahlu sunnah punya prinsip yang sangat luar biasa di sini. Al-Imam Ibnu Abil Iz itu beliau pernah punya ucapan ya di dalam Syarah Aqidah At-Tahawiyah.
Itu kata beliau begini tentang kondisi para sahabat ridwanullahi alaihim ajmain. Kata beliau, fa akhta'us sahabati la nabhathu fiha li'anna ma nusiba ilaihim mahmulun ala ahsanil mahamil wa hum maghmuruna fil fadail. Kata Al-Imam Ibnu Abil Iz bahwa kesalahan-kesalahan para sahabat itulah nabhatu fiha, kami tidak membahasnya, ya, kekeliruan-kekeliruan para sahabat itu kami tidak membahasnya. Li'anna manusiba ilaihim mahmulun ala ahsanil mahamil. Karena apa? Apa yang dinisbatkan kepada mereka itu harus dibawa kepada sebaik-baik makna, sebaik-baik makna. Jadi kalau ada sikap-sikap para sahabat yang mungkin saja ini bisa bermakna kurang, kita tidak boleh bawa dia kepada makna kurang. Kita harus bawa dia kepada makna yang paling baik. Begitu. Mahfum ya? Kita harus bawa dia kepada makna yang paling baik. Kenapa demikian? Salah satu alasan mendasarnya adalah kata Imam Ibnu Abil Iz, wahum maghmuruna fil fadail, karena mereka adalah orang-orang yang tenggelam dalam sejumlah kebaikan. Orang-orang yang apa? Tenggelam dalam sejumlah kebaikan. Nah, hidup dan dedikasi mereka itu penuh dengan kebaikan-kebaikan. Allah menjanjikan kepada mereka dengan surga, dan Allah mengatakan yang menyelisihi mereka itu mendapatkan ancaman-ancaman, ya. Sebagaimana datang dalam banyak nas, ya. Maka dari itu apa? Mereka ini kalau kita lihat perjalanan mereka tenggelam dalam berbagai macam keutamaan. Nah, kalau mereka tenggelam dalam berbagai macam keutamaan, prinsipnya kalau nampak dari orang yang demikian satu hal yang bisa dipahami buruk, tidak boleh dipahami buruk, harus dibawa kepada pemahaman yang baik. Kenapa? Karena perjalanan hidup orang itu telah menunjukkan kepada kita bahwa orang ini penuh dengan kebaikan-kebaikan. Mahfum ya ikhwan? Paham ya? Nah, kalau kepada manusia selain mereka saja kita harus bersikap demikian. Harus husnudzon. Bagaimana kepada para sahabat yang kedudukan mereka jauh lebih tinggi itu, ya? Maka di sini ada prinsip-prinsip yang paling baik sekali yang harus kita pahami, ya. Yang pertama tentang perselisihan yang terjadi di antara para sahabat itu jelas, yaitu larangan memperbesar, ya, kekeliruan ijtihad yang terjadi di antara mereka. Larang, ya, dilarang memperbesar. Ya, kenapa? Karena mereka adalah para mujtahid. Mereka adalah para mujtahid. Sementara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza hakamal hakim fajtahada thumma asaba falahu ajran, wa idza hakama fajtahada thumma akhta'a falahu ajrun." Ya, seorang hakim apabila dia berijtihad, lalu dia apa? Benar, maka baginya 2 pahala. Namun fa idza hakama fajtahada, apabila seorang hakim dia berijtihad, lalu dia menetapkan keputusan hukum itu, thumma akhta'a, ternyata dia salah, falahu ajrun, maka dia tetap mendapatkan 1 pahala. Lah persoalannya, kalau orang yang salah dapat 1 pahala, atau dia benar dia dapat 2 pahala, lah Anda masuk di situ untuk apa? Paham ya ikhwan? Anda masuk di situ untuk apa? Anda masuk di dalam bab yang orangnya keliru itu sudah dapat pahala, lalu Anda masuk untuk mendiskreditkannya, untuk apa? Sementara dia sendiri dalam kekeliruannya itu mendapat pahala. Mahfum ya ikhwan? Yang harus Anda lakukan tidak boleh membicarakannya. Iya. Taib, ini yang pertama. Jadi tidak boleh memperbesar hal-hal yang berkaitan dengan perselisihan di antara para sahabat. Kalau antum melihat biografi secara perorangan, itu ada beberapa, sama seperti, ya, sahabat Abu Dar Al-Ghifari, ya. Itu dia dilarang berfatwa oleh Utsman bin Affan. Dia dilarang berfatwa oleh Utsman bin Affan. Nah, perselisihan Abu Dar Al-Ghifari dengan Muawiyah bin Abi Sufyan, ya, itu pernah terjadi. Ya, kemudian juga kita lihat banyak persoalan-persoalan yang bersifat manusiawi yang ini tidak membuat cacatnya agama mereka. Tidak membuat apa? Cacatnya agama mereka. Nah, kemudian kita lihat juga perselisihan yang terjadi di antara kaum muhajir dan kaum ansar, sampai-sampai sahabat Sa'ad bin Ubadah meninggalkan kota Madinah, ya, ketika adanya peristiwa peristiwa di Sakifah, ya, di Bani Sa'idah itu, dan seterusnya banyak sekali. Ini artinya bagi orang yang hasad,
yang menginginkan kehancuran pada umat ini, mereka mencari yang demikian ini untuk apa? Mendiskreditkan para sahabat. Sehingga kalau ada pemikiran para sahabat itu sudah didiskreditkan, punya kelemahan, punya ini, punya itu, dan punya ini, kekurangan-kekurangan, akhirnya keilmuan mereka tidak berguna lagi. Ketika keilmuan mereka tidak berguna, maka dari siapakah Anda akan mengambil agama Anda? Ya, yang terjadi apa? Yang terjadi adalah kerusakan-kerusakan di dalam agama. Iya. Nah, maka adab yang kedua, yang pertama tadi tidak membesarkan perselisihan para sahabat. Yang kedua, ya berbaik sangka. Sebagaimana ucapan Al-Imam Ibnu Abil Iz tadi, mahmulun ala ahsanil mahamil, yaitu harus dibawa kepada makna yang paling baik. Ya, harus dibawa kepada makna yang paling baik. Ya, berbaik sangka. Yang ketiga apa? Yang ketiga, keutamaan mereka itu terlalu banyak sehingga menutupi kesalahan-kesalahan mereka. Ya, keutamaan mereka terlalu banyak sehingga menutupi kesalahan-kesalahan mereka. Kalau antum lihat ada seorang sahabat yang bernama Abu Baltah, ya. Saya habiskan ini saja, ya. Ya. Ada seorang sahabat yang bernama Abu Baltah. Itu dia pernah membocorkan rahasia perang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada orang-orang Quraisy di Makkah. Padahal antum tahu kalau membocorkan rahasia perang itu termasuk apa? Oh iya, nah, termasuk kemunafikan, ya. Bahkan bisa riddah itu. Kalau membantu karena agama, orang muslim dan orang kafir berperang, lalu membantu orang kafir karena agama, maka itu bisa apa? Murtad. Bisa kafir. Iya. Nah, itu waktu itu dia bocorkan rahasia perang Rasulullah kepada orang-orang Quraisy, Makkah. Dia titipkan di seorang wanita. Disebutkan oleh Imam Bukhari di dalam sahihnya, ya. Jadi apa? Ketika itu Rasulullah langsung panggil Ali bin Abi Thalib dan seorang sahabat yang lain. Rasulullah katakan, karena ada wahyu, ya, ada yang malaikat datang beri kabar. Rasulullah katakan, kalian ikutilah, susullah seorang wanita, nanti kalian bertemu dengan dia dan ambillah di dia itu surat, ya, kurang lebih begitu. Ambillah di dia surat. Dan ini kan para sahabat, mereka percaya dengan Rasulullah tanpa bertanya panjang lebar, ya. Beda dengan kita di zaman ini. Di zaman ini kalau kasih tahu hadis kita harus tapi gitu, ada bantahan, ada bantahan. Tapi para sahabat ini ketika Rasulullah mengatakan kepadanya, kamu susullah, nanti ketemu ada seorang wanita, kalian bertemu dia di sini dan ambillah surat dari dia. Pergi Ali bin Abi Thalib dengan sahabat yang lain. Sampai di sana ketemu wanita tersebut. Mereka cegat dan mereka minta, datang, berikan apa yang kau bawa itu. Wanita ini mengatakan, tidak apa-apa, saya tidak bawa apa-apa. Kata Ali bin Abi Thalib, berikan, ya, berikan. Dia bilang enggak. Kata Ali bin Abi Thalib, kalau kau tidak berikan saya telanjangi kau, ya. Ya, maka apa? Wanita itu takut melihat keseriusan ini sahabat. Sahabat lebih percaya terhadap kalimat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dia bilang, berikan. Kalau kau nggak berikan, saya telanjangi kau. Akhirnya apa? Dia suruh kalau begitu berbalik, ya, berbalik. Maka mereka berbalik dan dia keluarkan dari dari bajunya surat itu. Diambil tanpa kepo, tidak fuduli. Kalau kita ini sekarang apa? Kepo. Ambil surat, baca dulu apa ini isinya, ya, itu. Nah, Ali bin Abi Thalib nggak kayak gitu. Ambil surat terus bawa ke Nabi, sudah nggak lihat ini apa-apa, nggak usah lihat. Ya, kita sekarang ini kadang-kadang ada HP saja kita nggak suruh lihat, kita mau lihat dulu. Walau kadang-kadang sudah dilarang, nggak boleh lihat, lihat aja. Ya. Nah, ini terlalu jiwa ingin tahunya terhadap urusan orang lain itu terlalu banyak. Ya, terlalu hampir membebani diri dengan urusan orang lain. Ya. Maka ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, bawa ke hadapan Rasulullah, buka, ternyata apa? Surat dari Abu Baltah tentang apa? Membocorkan rahasia, ya, perang. Dipanggil, apa ini? Apa ini? Kata Rasulullah. Apa kata dia? Dia berikan alasan, ya Rasulullah, saya bukan cinta kepada mereka, tapi sahabat-sahabat yang lain ini punya keluarga di Makkah. Saya ini tidak punya, saya di sana tidak punya apa-apa. Saya di sana ada harta benda saya. Seandainya, ya, kalau sahabat-sahabat yang lain ini terjadi apa-apa, ya keluarga-keluarga mereka di sana bisa melindungi apa yang mereka punya. Tapi saya tidak ada. Saya lakukan ini dengan berharap supaya orang-orang musyrikin ini mereka mau memberikan perlindungan terhadap apa yang ada di sana dari sebagian harta yang misalnya yang saya punya. Ya, Umar bin Khattab mengatakan, tidak ada, ini munafik ini, ya, kita bunuh aja. Kita bunuh. Apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Ya Umar, tidakkah engkau mendengar, ya? Ini kan dia termasuk apa? Sahabat perang Badar, ya. Sahabat Badri, Abu Baltani al-Badri. Lalu apa kata Rasulullah?
Tidakkah engkau mendengar bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman apa? I'malu ma syi'tum qad ghafartu lakum. Lakukan apa yang kalian mau, aku telah mengampuni kalian, kata Allah Azza wa Jalla. Maka sahabat Abu Balta ini apa? Dimaafkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Coba antum bayangkan. Dia ini kenapa? Karena dia ini masuk dalam sabda Nabi, i'malu ma syi'tum qad ghafartu lakum. Lakukan apa yang kalian mau, aku telah ampuni kalian. Dan salah satunya Abu Balta. Rasulullah berdalil dengan hadis ini dengan hadis ini untuk apa? Untuk menunjukkan terbebasnya Abu Baltah dari kasus tersebut. Kenapa? Karena Abu Baltah termasuk Badri, seorang yang hadir dalam perang Badar, dan hadis ini berkaitan dengan ahlul Badar. Artinya apa? Kebaikan mereka itu telah menghapus kesalahan-kesalahan mereka. Terlalu banyak kebaikan-kebaikan mereka. Mereka tenggelam dalam berbagai macam kebaikan, sehingga kekeliruan mereka itu dihapus oleh kebaikan-kebaikan mereka. Nah, mafhum ya ikhwan? Taib. Ila huna ya ikhwan, naktafi bihadzal dars. Kita cukupkan pelajaran kita sampai di sini insyaallah taala. Nah, kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya biidznillah. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.